Jadi memang harus fokus, harus tepat sasaran jawabannya, nggak usah belibet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Halo, apa kabar semuanya? Ya, ini kan mendekati tes ya, tes IPDN ya. Rega doakan semoga teman-teman terus bisa konsisten dan tetap punya motivasi yang besar untuk bisa masuk di IPDN dan lolos ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Rega dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi ya. Dan di video kali ini Rega bakalan membahas tentang tes wawancara. Ini udah banyak banget nih ya teman-teman yang sudah minta, Kak, buat video tentang tes wawancara dong, tipsnya gimana sih saat wawancara. Dan inilah video yang kakak buat. Check this out. Oke, tes wawancara ini adalah salah satu tahapan tes yang ada di tes IPDN ya. Dari tahun ke tahun juga ada. Dan tes wawancara ini itu masuk dalam tes pantuhir. Jadi tes wawancara ini tidak ada di daerah ataupun dalam tahap tes daerah, tapi ada saat tes pantuhir, yaitu di pusat IPDN Jatinangor. Jadi teman-teman nanti yang sudah lulus tes di daerah, yaitu kalau nggak salah di akhir itu tes psiko ya. Nah, teman-teman bakalan mengikuti tes pantuhir di kampus pusat IPDN Jatinangor. Dan gimana sih tes wawancara itu? Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah sampai tahapan tes pantuhir nih ya, tentunya sudah tahu ya gimana suasana ataupun tahapan di tes pantuhir ini. Dan ini Rega bakal kasih informasinya dan tipsnya ya sesuai dengan pengalaman. Jadi dulu ini sesuai dengan pengalaman Rega saat tes IPDN di tes pantuhir, yaitu tes wawancara. Di tes wawancara ini teman-teman bakalan dibagi dalam beberapa kelompok. Itu bisa sesuai dengan nomor urut ataupun per provinsi juga. Nanti itu sudah ada nomor urutnya, nomor dadanya dari panitia, dan teman-teman nanti bakal masuk ke satu ruangan yang dimana di ruangan itu sudah ada yang namanya penguji ya, yang menguji teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing penanya. Itu bisa dari pejabat-pejabat di Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari pihak IPDN juga itu ada. Kalau nggak salah tuh kakak dulu 5 ya, nggak salah tuh 5 ya, pejabatnya yang duduk untuk yang akan mewawancarai kita. Dan kita tuh sudah dalam posisi siap. Tau lah kalau siap gerak itu gimana ya, dengan tangan lurus, badan lurus, tegak, pandangan ke depan. Itu kita bakalan baris ya, baris. Kemudian nanti disebutkan nomornya, kemudian kita maju dan kita dikasih pertanyaan. Dan pertanyaannya itu macem-macem, banyak banget ya. Dan itu menurut kakak nggak susah-susah amat ya, karena terkait dengan kepribadian kita, kemudian alasan kita masuk IPDN, dan tentang Indonesia lah, mudah pastinya. Namun yang terpenting yang kakak kasih buat teman-teman nih ya di video ini itu gimana sih tips biar teman-teman siap mental ketika menjawab. Nah, tentunya teman-teman harus ya, pertama harus bisa mengontrol diri ya. Jangan gugup kalau lihat temennya, duh itu kayaknya lebih oke deh, itu kayaknya lebih tinggi, lebih cantik ataupun apalah gitu yang bikin temen nanti bisa drop. Jangan berpikiran seperti itu ya, atau berpikiran yang macam-macam. Fokus saja ke tes kalian. Fokus saja kalau kalian sebentar lagi bakalan mengikuti yang namanya tes wawancara. Jadi siapkan diri, hela nafas ya, siap ya, rilekskan badan semuanya. Ketika masuk
kalian harus fokus ya. Jangan perhatikan teman kalian, fokus saja apa yang diberitakan oleh panitia kalian ikuti ya. Kemudian usahakan posisi kalian benar-benar siap dan tegak ya. Jangan ada gerakan apapun, kalian gatel atau ya ataupun tengok kanan, tengok kiri, itu jangan. Kalian benar-benar harus fokus, harus tegak, siap. Posisi siap, sempurna. Dan selanjutnya juga tipsnya itu, teman-teman saat menjawab itu harus diawali dengan kata siap. Ini biasanya nih anak paskibraka nih tahu ya, atau anak pramuka itu sudah tahu tentang hal itu ya. Kakak rasa seperti itu. Jadi awali kata-kata dengan siap, ataupun kok ketika menjawab pertanyaan yang memang membutuhkan kamu bisa ini nggak? Siap. Ya, harus ada kata siap. Itu sebenarnya menandakan kalau kita memang benar siap menjadi seorang praja IPDN ya. Jadi kita sudah tahu nih apa aja kebiasaannya. Jadi kita harus menjawab dengan kata siap. Nggak semuanya ya, nggak semuanya dengan kata siap. Diusahakan memang diawali dengan kata siap. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Kemudian jawaban teman-teman itu harus jelas ya, dan jangan diulang-ulang. Jangan kesana kemari, salah alamat nanti ya. Jadi memang harus fokus, harus tepat sasaran jawabannya. Nggak usah belibet, nggak usah muter-muter terus panjang lebar. Ya, jangan, itu nggak direkomendasiin. Jadi jawab singkat, padat, dan jelas ya. Nggak usah bertele-tele juga, nggak usah diulang-ulang, nggak usah bilang sorry, salah, maaf, nggak usah, langsung saja ya. Makanya itu yang terpenting, jangan gugup. Kalau teman-teman gugup, teman-teman bakalan blank, bakalan lupa apa yang ditanyakan oleh pengujinya kayak gitu. Jadi harus fokus, memang itu hal yang terpenting banget tuh saat wawancara. Dan juga saat menjawab, perhatikan wajah dari yang penanya. Jangan kalian ketika ditanya oleh ibu ini, kalian mandangnya ke bapak ini atau ke atas ataupun ke bawah, jangan ya. Jadi pandanglah matanya. Itu sebenarnya menandakan kalau kalian tuh confident gitu, percaya diri banget. Kalian berani memandangi wajah pengujinya ya. Jadi nah setelah itu pertanyaan demi pertanyaan bakalan kalian dapati gitu ya, macam-macam. Kasih contoh ya, mungkin ada pertanyaan yang paling gampang itu tentang kepribadian, nama kalian, tanggal lahir, hobi, tanyakan hobi, kemudian nama orang tua, tempat tinggal orang tua. Nah kalau kalian hobinya apa, bisa diperagain, bisa nggak peragain kayak gitu. Ataupun teman-teman tanyakan apa sih alasan teman-teman ikut tes IPDN, mau jadi apa sih ke depannya gitu kan, apa kontribusinya nanti ke depan ketika teman-teman sudah lulus menjadi seorang purna praja dan menjadi abdi masyarakat kayak gitu. Juga ada pertanyaan tentang pemerintahan, Pancasila, siapa sih menterinya, tahu nggak menteri ini kayak gitu, tahu nggak lagu Indonesia Raya, tahu nggak lagu ini, lagu kebangsaan, lagu nasional gitu, atau tahu nggak pahlawan A, pahlawan B, pahlawan C. Jadi teman-teman memang disiapkan untuk tahu ya wawasan kebangsaan, itu yang terpenting juga dipelajari. Jadi pertanyaannya banyak banget terkait dengan kepribadian ya, kemudian tentang IPDN, alasan masuk IPDN, tujuannya apa, kemudian pertanyaan tentang sistem pemerintahan di Indonesia ya, kabinet Indonesia, menteri-menteri, itu harus tahu teman-teman. Dan juga itu ada pertanyaan tentang Pancasila, itu ada juga Pancasila, undang-undang, itu juga akan ditanyakan biasanya. Tapi ini pertanyaannya tuh tiap orang tuh berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak selalu penguji wawancara A dia bakal menanyakan hal yang sama, itu tidak. Meskipun teman-teman sudah dalam satu ruangan, itu bakal berbeda apa yang ditanyakan. Tapi yang terpenting, yang kakak tadi bilang ya, kalian harus siapkan mental, itu yang terpenting ya. Cara menjawab kalian, cara kalian bertutur kata, menyampaikan pesan, itu harus siap, benar-benar tegas, lugas, dan jelas. Itu yang terpenting. Nanti setelah wawancara keluar gitu. Sebenarnya itu mudah banget ya, kalau teman-teman benar-benar siap dan mentalnya sudah dipersiapkan dengan baik dan matang ya. Ya jadi itu beberapa gambaran ataupun tips yang Rega berikan buat teman-teman di
tahapan tes wawancara. Dan karena tes wawancara ini tes terakhir, teman-teman harus all out, harus benar-benar prepare, harus all out ya, karena ini sudah terakhir, tahapan tes terakhir. Selangkah lagi sudah menjadi seorang pelajar IPDN. Ya udah, itu aja tips dari Rega di video kali ini. Kalau ada yang belum dimengerti atau nggak dipahami, bisa langsung saja teman-teman komentar di bawah video ini dan bakalan langsung Rega jawab. Oke, thank you ya. Semoga teman-teman juga yang lagi berjuang terus semangat dan bisa sampai di tahap tes wawancara. Oke? Dan jangan lupa untuk terus tonton video Rega dan di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video-video Rega bisa memberikan manfaat buat semua orang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.